Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Perkenalkan, nama saya Hasna Arifatul Haq dari Prodi PGMI, PT asal dari Universitas Garut. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar PKN dosen pengampu Bapak Helmin Syah MPD. Yang pertama yaitu elemen Pancasila. Halo, assalamualaikum. Apa itu Pancasila? Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang artinya dasar. Secara bahasa, Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gambar ini merupakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya yaitu rantai. Sila ketiga persatuan Indonesia, simbolnya yaitu pohon beringin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya yaitu kepala banteng. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya yaitu padi dan kapas. Sila pertama simbolnya yaitu bintang yang berwarna kuning, di mana simbol ini menggambarkan sebuah cahaya yang diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Simbol kedua yaitu rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta menumbuhkan satu sama lain. Simbol ketiga yaitu pohon beringin. Simbol ini digambarkan sebagai negara Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah negara Indonesia. Simbol yang keempat yaitu kepala banteng, yang dimana simbol ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah. Untuk selanjutnya yaitu simbol yang terakhir yaitu padi dan kapas, yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, melalui simbol ini negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya seperti beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya seperti saling membantu satu sama lain dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya seperti mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu seperti bermusyawarah dan berdiskusi dengan masyarakat setempat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti melaksanakan piket kelas dan bekerja sama. Itulah contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Elemen selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut teman-teman, apa perbedaan kewajiban dan hak? Kemudian, apa saja yang termasuk kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah dan warga di sekolah? Nah, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima sejak lahir.
Contoh kewajiban kita sebagai warga sekolah, di antaranya seperti mematuhi aturan sekolah, kemudian seperti melaksanakan nasihat atau perintah guru, kemudian menghormati seluruh warga sekolah, dan melaksanakan tugas piket kebersihan. Selanjutnya, contoh kewajiban dan hak peserta didik saat berada di rumah. Contoh kewajiban di rumah seperti kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, dan kewajiban menjalankan perintah agama. Contoh hak di rumah seperti berhak mendapatkan kasih sayang, berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan pendidikan, dan berhak untuk bermain. Yang selanjutnya, apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak. Aturan ini bersifat memaksa untuk tertib dan disiplin. Aturan tidak boleh dilanggar, dan melanggar aturan akan mendapat sanksi. Setiap tempat pasti memiliki sanksi atau aturan. Di setiap tempat harus dihormati. Nah, ini merupakan contoh aturan di rumah dan contoh aturan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu elemen Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian tahu apa itu identitas diri? Nah, identitas diri adalah informasi yang berisi tentang diri kita. Nah, identitas memiliki arti sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri pada seseorang ataupun kelompok agar dapat membedakan dengan yang lain. Nah, berikut ini merupakan contoh video identitas diri. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum, namaku Muhammad Reza. Aku biasa dipanggil Reza. Usiaku 7 tahun. Aku lahir pada tanggal 2 April 2011. Aku tinggal di Jalan Apel nomor 3. Contoh perbedaan identitas diri fisik dan non-fisik yang ada di sekitar kita. 1. Contoh perbedaan fisik di sekitar kita. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang bertubuh gemuk, ada yang bertubuh kurus, kemudian ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, kemudian ada yang berkulit putih, dan ada yang berkulit sawo matang. Nah, untuk ciri-ciri non-fisik diantaranya bisa dilihat dari sifat, agama, dan hobinya. Misal ada yang mempunyai sifat penyabar, pemberani, pendiam, pemalu, seperti itu. Nah, dilihat dari tempat ibadahnya, seperti agama Islam tempat ibadahnya adalah masjid, agama Kristen tempat ibadahnya gereja, agama Hindu tempat ibadahnya pura, agama Buddha tempat ibadahnya vihara, kemudian agama Konghucu adalah tempat ibadahnya itu kelenteng. Nah, sedangkan dilihat dari hobinya, ada yang hobi memancing, ada yang hobi berenang, ada yang hobi menyanyi, ada yang hobi bersepeda, dan lain-lain. Apa itu desa? Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Sedangkan wilayah desa terdiri dari dusun, kampung, yang terdiri atas beberapa RW dan RT yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Yang selanjutnya yaitu kelurahan. Nah, di daerah perkotaan, desa disebut dengan kelurahan. Sedangkan kecamatan merupakan wilayah gabungan dari beberapa desa atau kelurahan yang dipimpin oleh kepala camat. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.